Akbar, ada kuyang. Ah! Begitulah kira-kira detik-detik kemunculan sosok yang konon disebut kuyang. Sosok hantu legendaris yang dulu kita kenal suka terbang di kampung dan hutan, kini mulai hijrah di awal. Kemana? Hijrah ke kota. Karena ada kejadian sosok penampakan kuyang terjadi di kota Samarinda di tanggal 6 Oktober 2019, Wal. Persisnya di Jalan Slamet Riyadi Samarinda di Gang 2. Warga kota yang lagi mau berburu bunga tidur mendadak berubah, Wal. Jadi mode berburu kuyang. Bayangin aja, mau tidur enak-enak, capek nah habis begawi. Bekuciak tetangga, kuyang jarnya. Apa kada terbangun? Kepanikan warga tersebut tergambar melalui tayangan video rekaman CCTV yang diunggah oleh akun media sosial Infopukar dan Samarinda Etam. Sejak saat itu, kuyang kembali viral, Wal. Hai Wal, Belva di sini. Kali ini aku akan bercerita tentang hantu perempuan legendaris yang jadi urban legend di Kalimantan. So don't go anywhere, pasang headset kalian, siapkan cemilan, and let's talk about kuyang. Warga Kalimantan tentu udah nggak asing lagi dengan sosok kuyang. Sosok hantu ini lumayan legend, Wal, di Kalimantan. Karena kuyang sudah diceritakan turun-temurun di Kalimantan. Nah, dari informasi yang aku himpun, sosok hantu ini tuh lumayan serem gitu nah, Wal. Karena kalau siang, dia tuh membaur dengan warga sekitar kayak manusia biasa. Tapi kalau malam, terbang dia, Wal. Kepala aja sama organ tubuh yang bergelantung. Kebayang gak sih kalian kalau lihat orang terbang tapi kepala sama organnya aja bergelantungan? Ih, seremnya ay. Nah, kalau kuyang terbang di malam hari, Wal, ada semacam cahaya merah atau api kecil lah yang ngikuti. Maai, kebayang gak sih? Serem lo. Nah, selain ininya tuh seram, kuyang juga punya dua taring kiri dan kanan di mulutnya. Nah, taring ini, Wal, dipakai kuyang untuk berburu menghisap darah bekas ibu melahirkan. Konon, kuyang ini suka ngisap darah bayi juga yang baru dilahirkan. Tapi kebanyakan sih kuyang juga berburu mangsa di malam hari pas orang mau terlelap tidur. Biasanya sebelum menghisap darah, kuyang akan mengusap perut korban perempuannya, Wal. Dan menurut kepercayaan warga Kalimantan, kuyang meminum darah supaya memiliki kesaktian dan tetap hidup abadi, Wal. Menurut Argo Wika Janji, dalam buku kumpulan kisah nyata hantu di 13 kota, menuliskan bahwa orang Banjar di Kalimantan percaya bahwa kuyang takut dengan bawang merah dan bawang merah tunggal, Wal. Dan makhluk astral ini juga takut sama cermin, sisir, pisau, dan rumput jeringau. Nah, benda-benda ini sering ditaruh di dekat ibu atau anak yang baru lahir, biar kuyang ini tidak datang, Wal. Tapi, tetap hati-hati ya dengan benda tajam. Umumnya, orang Banjar juga menggunakan tali ijuk sebagai tali ayunan bayi yang dibedong. Dan tujuannya untuk mencegah dan menghindari gangguan dari kuyang dan makhluk halus, Wal. Sebab, konon katanya, kuyang dan makhluk halus itu takut dengan tali ijuk. Nah, Belva spill dikit ya, Wal. Kalau sosok seperti kuyang juga ternyata populer di daerah lain di Asia Tenggara. Makhluk sejenis kuyang juga ada di Bali, namanya leak. Di Minangkabau, istilahnya palasik kaduang. Di Malaysia, disebutnya hantu penanggal. Dan kalau di Filipina, disebut aswang. Kalau di Thailand, disebut pi krause. Banyak ya istilah-istilahnya. Ada di Asia Tenggara, tapi beda istilahnya. Apa mereka ini sepupuan ya, Wal? Selanjutnya, kita masuk ke sesi urban story tentang kuyang ya, Wal. Kalau cemilan kalian mau habis, buruan tambahin. Nah, urban story tentang kuyang aku mulai dari cerita kemunculannya yang terjadi di Samarinda. Persisnya di Jalan Slamet Riyadi, di Gang 2, Kota Samarinda. Cerita ini tuh terjadi di sekitar 6 Oktober 2019 lalu, Wal. Jadi, Wal, tepatnya pada jam 1, tanggal 6 Oktober 2019, ada seorang wanita tua bernama Mariam yang lagi asik duduk santai di dalam rumah, Wal. Nah, tiba-tiba
Maryam ini dikagetkan oleh suara ringkikan seorang wanita. Kayak gini nah suaranya. Ih, serem ya, Wal. Maryam yang penasaran memberanikan diri, Wal, untuk ngecek dari mana sih sumber suara itu. Nah, Maryam kagetnya bukan main, Wal. Gimana nggak kaget? Karena di depannya ada sosok kepala dengan rambut panjang berada di belakang toiletnya. Tubuh Maryam mendadak kaku. Lidah serta badannya seolah membeku nggak bisa gerak. Dan Maryam cerita, sosok yang ia lihat bermata merah dengan organ tubuh seperti jantung, paru-paru, dan usus. Itu tuh kelihatan, Wal, menjuntai. Setelah sadar, Maryam langsung keluar dari toilet dan keluar rumah. Dan ia berteriak, "Kuyang, Kuyang!" Lebih seremnya lagi, Wal, di toilet yang sama pernah ada kejadian kerasukan. Wanita bernama Zaitun yang jadi korban kerasukan berteriak sambil menyebutkan nama seorang perempuan. Nah, nama ini dicurigai warga sebagai nama dari sosok Kuyang tersebut, Wal. Dan menurut kepercayaan warga Kalimantan nih, Kuyang biasanya suka di toilet yang kotor. Biasanya kemunculan Kuyang ini ditandai dengan suara seperti orang menyedot air. Gini nih suaranya. Kebayang gak sih kalian, kalau kalian punya toilet yang jorok, kalian kotor, siap-siap aja kalian mau didatangi gentayangan Kuyang. Nah, Wal, masih banyak lagi cerita tentang Kuyang yang beredar di masyarakat yang gak mungkin aku ceritain satu persatu. Kalau kalian punya cerita seputar Kuyang, kita bisa banget berbagi di kolom komentar ya. Dari berbagai urban legend seputar Kuyang, sedang kita bisa ambil beberapa pelajaran ya, Wal. Nah, yang pertama, Kuyang sepertinya nih semakin modern, Wal. Karena dia nggak lagi di desa. Dia mulai hijrah ke kota, Wal. Ya mungkin pingin viral juga sih si Kuyang ini. Bisa juga udah bosan hisap darah. Maunya makan Wagyu A5 medium rare. Kayak apa, Wal? Yang kedua, kemunculan sosok yang dikenal sebagai Kuyang rupanya bisa menjadi pemersatu warga urban yang biasa nggak kenal tetangga sebelah. Ya gimana guys? Orang berkuciak Kuyang, Kuyang, satu kampung keluar. Reunian aja mereka. Selanjutnya, kita harus rajin-rajin bersihkan toilet biar kada didatangi Kuyang. Maukah Kam lagi ngeden, tiba-tiba ada Kuyang? Tebir diri tikam. Nah, selanjutnya, kalau kita mau sakti, ya belajar yang rajin dan berlatih keras. Bukan malah belajar ilmu goib, baru kalian jadi Kuyang. Dan yang terakhir, selalu ingat, keabadian itu hanya milik Tuhan yang Maha Esa. Sampai di sini dulu cerita Urban Kaltim kita kali ini ya, Wal. Kita jumpa lagi di cerita Urban Kaltim lainnya. Jadi jangan lupa subscribe dan share channel ini agar kalian tidak ketinggalan setiap cerita yang aku sampaikan. Dan see you, Wal!